wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Orisha Mutmainatul Wahidah, Dista Damayanti, Robi Hirmawan, dan Nuri Andayani akan membawakan materi berupa ASEAN, KAA, dan gerakan non-blok. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau PENBARA merupakan organisasi kerjasama regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Meskipun organisasi ini bertekad mewujudkan stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara dari pengaruh asing, tetapi bukan merupakan organisasi politik. Berdirinya ASEAN didorong oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, faktor intern, yakni setelah berakhirnya Perang Dunia II, lahirlah negara-negara baru di Asia Tenggara. Munculnya negara-negara baru ini pada umumnya banyak memiliki persamaan masalah. Oleh karena itu, perlu sikap dan tindakan bersama untuk mewujudkan stabilitas dan keamanan kawasan ini melalui ASEAN. B. Faktor ekstern, yakni akibat krisis Indochina yang ditimbulkan oleh gerakan komunis yang berusaha menguasai seluruh Vietnam, Laos, dan Kamboja sebagai negara komunis. Maka negara-negara tetangga di kawasan ini merasa khawatir dan bersepakat menghadapi ancaman ini dengan membentuk ASEAN. Tujuan ASEAN yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. 3. Meningkatkan kerjasama yang aktif, serta saling membantu satu sama lain dalam masalah ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan profesional, teknik, dan administrasi. 5. Meningkatkan studi-studi tentang Asia Tenggara. 6. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna bagi organisasi-organisasi internasional. Di sini saya akan menyebutkan tentang peranan Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama, Indonesia merupakan salah satu negara pembakarsa berdirinya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Kedua, Indonesia sebagai negara KTT pertama ASEAN yang berlangsung di Denpasar, Bali pada tanggal 23-24 Februari 1976. Yang ketiga, pada KTT ASEAN ke-9 tanggal 7-8 Oktober 2003 di Bali, Indonesia mengusulkan pembentukan komunitas ASEAN atau ASEAN Community. Komunitas ini mencakup bidang keamanan, sosial, kebudayaan, dan ekonomi. Yang terakhir, pada KTT ASEAN ke-19 tanggal 17-19 November 2011, Indonesia kembali menjadi tuan rumah. Selanjutnya adalah tentang KAA atau Konferensi Asia Afrika. Konferensi ini merupakan konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan, dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Sunaryo. Pertemuan ini berlangsung antara 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia. Tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. Tujuan Konferensi Asia Afrika yang pertama, mengembangkan saling pengertian dan kerjasama antar bangsa-bangsa Asia Afrika serta untuk menjaga dan melanjutkan kepentingan timbal balik maupun kepentingan kebersamaan. Yang kedua, meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dalam hubungannya dengan negara-negara peserta. Yang ketiga, mempertimbangkan masalah-masalah mengenai kepentingan khusus dari bangsa-bangsa Asia Afrika seperti yang menyangkut kedaulatan, nasionalis, rasialisme, dan kolonialisme. Yang terakhir, meninjau kedudukan Asia Afrika serta rakyatnya, serta memberikan sumbangan untuk meningkatkan perdamaian dan kerjasama internasional. Peranan Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika. Yang pertama, Indonesia ikut memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggaraan konferensi pancanegara kedua yang berlangsung tanggal 28
sampai 29 Desember 1954 di Bogor, Jawa Barat. Konferensi ini sebagai pendahuluan dari Konferensi Asia Afrika. Yang kedua, Indonesia ikut memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika yang berlangsung pada tanggal 18 hingga 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Dan yang ketiga, dalam Konferensi Asia Afrika, Indonesia termasuk salah satu penggagas pertemuan tersebut bersama Mesir dan India sehingga diadakan untuk yang pertama kalinya di Bandung pada tahun 1955. Keuntungan yang didapat oleh Indonesia dalam keterlibatan di Konferensi Asia Afrika. Yang pertama, untuk mengenalkan identitas fisik. Yang kedua, untuk mengenalkan identitas politik. Dan yang ketiga, untuk mengenalkan identitas kultural. Manfaat dari terselenggaranya Konferensi Asia Afrika bagi Indonesia. Yang pertama, manfaat ideologi. Yang kedua, manfaat pertahanan. Yang ketiga, manfaat ekonomi. Dan manfaat tata internasional. Gerakan non-blok. Gerakan non-blok atau non-aligned merupakan organisasi negara-negara yang tidak memihak blok barat maupun blok timur. Berdirinya gerakan non-blok dilatar belakangi oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, diilhami Konferensi Asia Afrika di Bandung, di mana negara-negara yang pernah dijajah perlu menggalang solidaritas untuk melenyapkan segala bentuk kolonialisme. Yang kedua, adanya krisis Kuba pada tahun 1961, di mana Uni Soviet membangun pangkalan peluru kendali secara besar-besaran di Kuba. Hal ini mengakibatkan Amerika Serikat merasa terancam sehingga suasana menjadi tegang. Ketegangan antara blok barat dan blok timur ini mendorong terbentuknya gerakan non-blok. Tujuan dari gerakan non-blok adalah untuk meredakan ketegangan dunia sebagai akibat pertentangan antara blok barat dan blok timur. Yang berikutnya yaitu pengaruh dari gerakan non-blok. A. Pernyataan dari kedua negara adik kuasa atau Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk mengurangi senjata-senjata nuklirnya. B. Gencatan senjata antara Irak dan Iran. C. Usaha penyelesaian sengketa di Kamboja secara damai. D. Penarikan pasukan Uni Soviet dari Afghanistan. E. Meningkatkan hubungan kerjasama di bidang ekonomi antara anggota gerakan non-blok dan dengan negara-negara maju di luar gerakan non-blok. Adapun peran Indonesia dalam gerakan non-blok yaitu: yang pertama, Presiden Soekarno adalah satu dari 5 pemimpin dunia yang mendirikan GNP. Yang kedua yaitu Indonesia juga berperan penting dalam meredakan ketegangan di kawasan bekas Yugoslavia pada tahun 1991. Yang ketiga, ekspor dan impor perdagangan Indonesia dengan negara anggota GNP. Yang keempat, Indonesia sebagai tempat penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok X yang berlangsung pada tanggal 1 sampai 6 September 1992 di Jakarta. Dan yang kelima yaitu memprakarsai berdirinya gerakan non-blok dengan menandatangani deklarasi Beograd sebagai hasil konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok 1 pada tanggal 1 sampai 6 September 1961. Yang keenam, Indonesia menjadi pemimpin GNP pada tahun 1991. Saat itu Presiden Soeharto terpilih menjadi ketua GNP. Sebagai pemimpin GNP, Indonesia sukses menggelar KTT X GNP di Jakarta. Adapun kesimpulan dari materi kali ini yaitu hubungan serta kerjasama antara bangsa timbul akibat tidak meratanya pembagian kekayaan alam dan perkembangan teknologi industri di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya saling membutuhkan atau bahkan ketergantungan satu sama yang lain. Hubungannya terjadi secara terus-menerus, harus dipelihara dengan baik dan mengaturnya sehingga mampu memberikan manfaat dan pengaturan khusus sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling perhatian antara bangsa